buat sukacita yang boleh Tuhan berikan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi menyembah. Kami rindu lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami rindu menerima kuasa. Kami rindu menerima kasih. Kami rindu menerima lawatan-Mu di pagi hari. Sebab tidak ada tempat yang paling indah selain di dalam hadirat. Terima kasih Bapa. Kami mau diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu di pagi hari. Sebab firman-Mu lah yang menjadi kekuatan. Firman-Mu lah yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu lah yang menjadi penolong dalam hidup kami. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat
menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu.
Engkau menyatakan hadirat-Mu, Engkau menyatakan lawatan-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami akan kembali dengan sukacita, kami akan kembali dengan sorak-sorai kemenangan, karena Engkau memulihkan kami, karena hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Hamba tidak mampu, tapi Engkau Allah yang mampu, Tuhan. Sembunyikan kami di balik kemuliaan. Biarlah kemuliaan-Mu yang nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Segala bentuk intervensi kuasa
tempat ini maupun yang ada di rumah. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka juga. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka. Ambil alih dan pimpin mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami semua diberkati. Kami semua mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat baru, karena Engkau ada beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Selamat tahun baru. Hari ini adalah hari pertama kita memulai di tahun 2023. Kalau kita sudah melewati begitu banyak hal di tahun 2022 dan Tuhan pelihara kita, ya, Tuhan pimpin kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita sampai hari ini kita masih ada. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, amin. Itu karena anugerah Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-12. Kitab Markus pasal yang ke-12. Ya, saya akan baca mulai dari ayat yang ke-28 hingga ayat yang 34. Ya, hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati, dan mengerjakannya dalam ketekunan. Kita tekun, kita mengerjakan firman itu hari demi hari. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, kita akan masuk di dalam satu tema yang baru. Ya, if we love God must, we will love others. Jadi kita masuk di dalam tahun yang baru dengan satu tema yang baru, tahun 2023. Ya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memimpin kita. Mengasihi Tuhan Allah itu
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan itu tidak seperti yang itu. Kita sudah dengar firman ini cukup lama. Dari kecil kita sekolah minggu, terus menerus kita mendengarnya. Tetapi hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan rindu, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan itu tidak dengan setengah. Amin. Tetapi perhatikan di situ apa yang dikatakan, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti apa? Tidak ada sesuatu pun yang lain. Kita mengasihi Tuhan, kita katakan kita mengasihi Tuhan. Berarti apa? Kita harus mengerjakan ini dalam setiap kehidupan kita. Tidak main-main. Ya, kita bilang kita mengasihi Tuhan Allah. Ya, kita bilang kita mengasihi Tuhan. Kita yang berprofesi sebagai anak Tuhan, ya, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam kasih, bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain? Ya, di sini dia katakan cukup jelas. Jadi Tuhan mau supaya kita perhatikan baik-baik itu. Ya, hukum yang pertama itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati berarti apa? Tidak ada yang lain di dalam hati kita. Ya, tidak ada yang lain lagi yang kita simpan dalam hati. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti perlu kita simpan dalam hati ini sakit hati. Kita simpan amarah dalam hati kita. Gak perlu. Karena kita mengasihi Tuhan. Ya, kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi ini yang harus kita kerjakan dengan segenap hati. Terus yang kedua dikatakan dengan segenap jiwamu. Ini berat. Tidak sekadar kita bicara dari kecil kita sudah tahu firman, tapi hanya sebagai suatu pengetahuan. Tetapi dia tidak hidup di dalam kita. Tapi kalau kita benar-benar tahu tentang hal ini, kita malu terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Kita tidak patuh, kita tidak tunduk, kita tidak mengerjakan seperti yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan ajar kita pagi ini dimulai di awal tahun yang baru, supaya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Terus di situ dikatakan dengan segenap jiwa kita. Ya, kalau ada orang berkata Indonesia harga mati, berarti apa? Dia siap mengorbankan nyawanya. Buat apa? Bangsa dan negara. Amin. Ya, kita perhatikan Indonesia harga mati. Kita siap mengorbankan. Apa artinya kita mengorbankan tubuh kita, mengorbankan jiwa kita, mengorbankan nyawa kita, tapi kita tidak jelas kemana kita pergi. Tapi hari ini Tuhan mau supaya kita mengorbankan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Di sini dikatakan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Berarti apa? Pikiran kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Berarti apa? Firman Tuhan itu ada dalam pikiran kita. Kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan kita, tinggal dalam hidup kita. Dia terus bekerja dalam hidup kita. Dia terus memimpin kita. Dia terus menuntun kita. Dimanapun kita berada, kita merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, merenungkan firman itu siang dan malam. Itu yang dikatakan
Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Jadi siang dan malam terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berarti apa? Kita mengasihi Tuhan. Dan dengan apa? Dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Berarti apa? Tidak ada satu pun yang terlewat. Segenap hidup kita semuanya hanya untuk Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kemanapun kita berada, Tuhan ada beserta dengan kita. Sepanjang tahun 2022, Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Tahun-tahun, beberapa tahun di belakang kita masih ada sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita, karena kehebatan kita, tetapi itu karena pemeliharaan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita, kita bisa melewati kondisi-kondisi yang terburuk sekalipun. Amin. Walaupun kita mengalami sakit, tetapi Tuhan meluputkan. Kenapa? Rencana Tuhan itu harus digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Kita tanya sama Tuhan. Apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Tanya sama Tuhan. Ya, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita melangkah, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, gak perlu kita khawatir, gak perlu kita takut, gak perlu kita bimbang, ragu, tapi kita percaya sama Tuhan. Gak perlu hanya gara-gara makanan kita mesti mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sama Tuhan. Kita mulai bersungut-sungut dengan Tuhan. Kita mulai marah-marah dengan Tuhan. Nah, itu tidak pantas. Tapi Tuhan mau hari ini supaya kita memperbaiki hidup kita, masuk di dalam tahun yang baru. Kita lihat kembali apa yang harus kita perbaiki di tahun yang baru ini. Kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita bilang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Dan juga kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Berarti apa? Tidak ada yang luput dari hidup kita. Semuanya kita berikan untuk Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Minta Dia pimpin dalam setiap langkah hidup kita. Maka kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, ada lawatan Tuhan di tengah-tengah kita. Nah, yang kedua di situ dikatakan, tapi sebelum kita masuk yang kedua, kita lihat dulu. Iya. Ya, Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Di situ dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, Dia satu. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita mengasihi Dia dengan seluruh keberadaan hidup kita. Ya, jadi kita hamba Tuhan sebagai anak Tuhan, kita yang menyandang sebagai hamba Tuhan. Nah, Tuhan mau dengan segenap hati. Karena apa? Seluruh hidup kita dipantau, seluruh hidup kita diperhatikan sama orang-orang sekeliling kita.
Nah, ini penting karena apa? Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh sebab itu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan sehingga Tuhan mau supaya apa? Kita menerima berkat yang daripada Tuhan itu. Kita lihat yang kedua, ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, yang pertama mengasihi Tuhan Allah, yang kedua mengasihi sesama manusia. Nah, mengasihi sesama manusia ini jangan kita abaikan satu dengan yang lain. Hari-hari ini teknologi begitu maju, begitu luar biasa, ya, begitu luar biasa sampai orang lebih memperhatikan teknologi daripada teman yang di samping. Nah, ini, ya, teman yang di samping jangan diabaikan, ya, orang yang di samping jangan diabaikan, tetapi coba ajak dia bicara. Ajak dia ngobrol. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Dia lagi mengalami apa. Tapi, nah, Tuhan mau supaya apa? Kita saling. Nah, kata saling ini berarti apa? Berarti apa? Kalau kata saling, ada timbal balik. Amin. Ada timbal balik. Berarti apa? Tuhan mau ada satu komunikasi satu dengan yang lain. Ya, saling mengasihi. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mengasihi sesama seperti apa? Diri kita sendiri. Kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri kita tidak memperhatikan juga, nah ini repot. Bagaimana kita bicara kita mengasihi orang lain, ya, diri sendiri kita tidak urus. Bagaimana kita bisa mengurus orang lain? Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Nah, kembali kepada diri kita dulu. Kita lihat diri kita, apa yang masih belum beres dengan diri kita. Ya, masuk di tahun 2023. Mari kita bereskan dalam hidup kita. Diri kita ini kita perhatikan. Apa yang belum beres dengan saya? Mari kita perhatikan baik-baik. Sehingga kita melangkah di tahun 2023 ini. Kita masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Ada Tuhan beserta dengan kita. Tuhan mau kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ya, bukan kita mulai iri satu dengan yang lain. Pun tidak mau nyuruh kita iri kalau itu dia punya sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Itu berkat dia, bukan berkat kita. Mungkin kita kurang berdoa, kita lebih banyak berdoa lagi supaya kita bisa menikmati juga. Nah, ini mari kita lihat. Kalau teman kita diberkati, puji Tuhan, ya, kita juga semakin senang. Bukan kita semakin iri. Kalau kita semakin iri, ini yang gak benar, ya. Berarti kita mesti bertobat, mesti tinggalkan itu. Kondisi seperti itu, kondisi yang tidak baik, ya. Jadi tidak perlu kita marah-marah, nggak perlu. Satu, iri, marah-marah, apalagi. Nah, coba kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 13 mulai ayat 4. Di situ dia katakan kasih itu sabar, ya, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Periksa diri kita, masih cemburu? Haleluya. Masih cemburu nggak kita? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kita sudah murah hati.
Kita udah sabar belum menghadapi teman yang suka bawel? Bawel. Kita udah sabar nggak menghadapi dia? Teman yang suka marah-marah. Haleluya, ada yang tenang. Ya, di sini dikatakan bahwa kasih itu sabar. Orang sabar itu dikasihi Tuhan. Amin. Orang sabar itu banyak berkatnya. Sabar. Hadapi orang yang keras kepala itu mesti sabar. Gak perlu marah-marah, ya Randy? Gak perlu kita marah-marah. Tenang aja. Ikutin aja. Tapi kita tidak ikutin perbuatannya yang tidak baik. Hal yang baik perlu kita tiru, hal yang tidak baik perlu kita ulang. Tidak perlu kita tiru. Di situ kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Ya, murah hati, murah senyum. Jangan muka tegang terus. Waduh, repot. Kita muka udah sangat tegang terus. Nah, orang lihat kita, wah, ini orang kenapa nih? Lagi marah terus, wah repot. Nah, ini jadi kalau ada kasih Tuhan dalam hidup kita, orang lihat muka sangat tetapi ada senyum. Tetap ada senyum. Dan orang tidak melihat yang sangar itu, orang melihat senyum kita itu luar biasa. Nah, di sini dikatakan ia tidak cemburu. Ada yang juga cemburu, masih cemburu? Ada yang masih cemburu? Cemburu itu bukan hanya karena cewek, bukan. Tapi berbagai macam hal dalam hidup kita masih cemburu. Nah, ini yang perlu kita kikis dari hidup kita. Kita buang, kita kerat dan kita buang jauh-jauh. Kita potong dan buang jauh-jauh sehingga itu tidak menjadi ragi dalam hidup kita, tidak menjadi racun dalam hidup kita. Buat iman kita bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, Tuhan mau kita menjadi kuat hari-hari ini. Karena apa? Hari-hari ini dikatakan bahwa masuk tahun 2023, tahun yang gelap. Kita nggak tahu maksudnya gelap itu apa. Mungkin dalam ekonomi, mungkin dalam berbagai macam hal, kita nggak tahu. Tetapi kita itu masih rahasia bagi kita. Hari-hari di depan ini masih rahasia bagi kita. Nah, Tuhan mau supaya kita masuk di dalamnya. Kita melangkah masuk di dalamnya. Nah, kalau kita melangkah masuk di dalam, kita tidak perlu cemburu, ya toh? Kita tidak perlu cemburu, masuk dengan kecemburuan dan segala macam. Kita lihat teman kita berhasil, kita mulai cemburu, kita mulai iri, kita mulai dengki, kita mulai marah, dan kita mulai melakukan berbagai macam hal yang tidak baik. Nah, ini tidak penting, tidak perlu. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita memasuki di tahun yang baru ini. Kita melihat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita luar biasa. Mari kita dukung satu dengan yang lain supaya kita maju. Kalau dia berhasil, kenapa dia bisa berhasil, kita tidak bisa berhasil? Nah, periksa diri kita. Lihat kembali diri kita. Apa yang kurang, apa yang salah. Tanya dia yang berhasil. Apa yang kamu kerjakan? Oh, saya berdoa tiap malam. Saya bekerja dengan keras. Nah, ini yang perlu kita tiru. Hal-hal yang positif yang perlu kita tiru sehingga kita mengerjakan. Sehingga hari demi hari apa yang teman kita nikmati, kita bisa nikmati juga. Amin. Nah, ini yang harus kita lakukan. Tidak perlu kita cemburu. Ia tidak memegahkan diri, yang tidak sombong, tidak saya hebat, saya begini, saya begitu. Gak penting. Ya, mulai meninggikan diri, gak penting. Ya, siapa kita? Firman Tuhan berkata bahwa kita hanya setitik debu. Ya, kalau kita setitik debu, setitik air dalam timba, berarti apa? Kita nggak ada apa-apanya. Amin. Kita nggak ada apa-apanya. Semua itu hanya karena berkat Tuhan. Amin.
Semua hanya karena berkat Tuhan. Jadi kalau semua itu hanya karena berkat Tuhan, Tuhan suruh kita nikmati ya kita nikmati aja. Gak perlu kita pusing. Ya, gak perlu kita pusing. Di sini dikatakan, ia tidak, kasih itu tidak memegahkan diri dan kasih itu tidak sombong. Ya, kasih tidak sombong. Ada berkat kita nikmati rame-rame. Amin. Jangan pelit. Ya, ada berkat kita nikmati rame-rame. Kalau nggak ada berkat kita berdoa rame-rame. Ya kan, berpuasa dan berdoa supaya apa? Kita dapat berkat. Itu yang penting. Nah, terus ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu melakukan hal-hal yang sopan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Berarti apa? Dia mulai memperhatikan juga temannya, memperhatikan saudaranya, memperhatikan keluarganya, memperhatikan rekan-rekan dalam pelayanannya. Nah, ini penting. Ya, saling mendukung satu dengan yang lain sehingga kita maju. Bukan kita sendiri yang maju, tapi kita bersama-sama maju di dalam Tuhan. Amin. Di dalam kekuatan, di dalam kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Nah, masih ada yang suka marah? Kalau masih ada, mari kita buang hari ini. Kita lempar itu jauh-jauh dari hidup kita. Ya, terus di situ dikatakan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Masih ada yang suka menyimpan kesalahan teman kita. Nah, kalau masih ada, mari kita lepas. Ya, jangan pernah menyimpan. Ketika kita menyimpan kesalahan orang dalam hati kita, itu akan menjadi penyakit dalam hidup kita. Ya, akan menjadi penyakit dalam hidup kita. Karena apa? Sakit hati yang kita simpan, omongan orang yang kita simpan. Saya mau kasih tahu, kalau kita pergi ke Kupang, orang Kupang tegur kita itu dengan makian. Nah, dengan makian kita yang gak pernah dengar, yang besar hidup dan besar di Pulau Jawa, begitu kita ke sana, begitu dengar orang maki kita, sakit hati nggak? Sakit hati. Nah, itu terjadi. Oleh sebab itu, yang begini-begini kita tidak menyimpan. Dia hanya tegur sapa, ya, hanya tegur sapa. Tetapi kata-katanya begitu kasar. Nah, itu yang terjadi. Perlu kita simpan dalam hati? Gak perlu. Bodoh amat. Ya, gak perlu kita taruh dalam hati. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu menyimpan kesalahan orang lain. Ada teman kita yang salah, gak perlu kita simpan itu dalam hati kita. Ya, hati kita ini kita taruh firman Tuhan dalam hati kita. Kita undang Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita. Kita undang Tuhan merestorasi dalam hidup kita sehingga Tuhan memulihkan kita. Amin. Nah, kalau ada itu sekarang, hari ini kita bereskan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita pulih dengan Tuhan. Ya, kita masuk di tahun yang gelap ini. Kita masuk dengan kekuatan yang luar biasa. Kita masuk di tahun yang baru ini. Kita masuk dengan hal-hal yang luar biasa. Ya, karena kita mampu. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Bagaimana Tuhan mau tinggal dalam hidup kita kalau itu semua masih ada dalam kita? Tuhan gak akan mungkin tinggal dalam hidup kita. Ya, karena apa? Semua hati kita penuh dengan segala hal yang buruk.
Padahal Tuhan bilang kasih, mengasihi Tuhan Allahmu, mengasihi sesamamu manusia. Nah, kita menyimpan di dalam hati kita dengan segala hal yang buruk. Berarti apa? Tuhan mau supaya kita singkirkan itu segala macamnya. Nah, di sini dikatakan ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Berarti apa? Dia bersuka cita karena apa? Keadilan. Yang ketidakadilan itu mesti disingkirkan. Terus apa? Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Karena kebenaran Tuhan dia bersuka cita. Bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu dan percaya segala sesuatu. Jadi kita jangan berpikir negatif tentang orang lain, tentang apapun yang kita kerjakan. Jangan berpikir negatif, tetapi kita lihat hal yang positif. Apalagi itu sesuai dengan firman Tuhan. Dia melangkah sesuai dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita dukung sehingga segala hal yang positif ini yang kita ambil, kita pakai dalam hidup kita, kita taruh dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang optimis. Amin. Nah, di situ ia menutupi segala sesuatu dan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Berarti berat itu. Ya, berat. Siapa bilang ringan? Gak ringan. Sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Itu saya lihat bahwa itu bukan hal yang gampang. Tapi itu yang Tuhan mau untuk apa? Untuk kita kerjakan. Untuk kita lakukan dalam hidup. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita takut. Nah, di sini dikatakan, saya baca ulang, ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu demikian. Kasih itu, kasih tidak berkesudahan. Ayat 8, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Berarti apa yang harus kita kejar? Apa yang harus kita kejar dalam hidup? Kasih. Ya, di sini dikatakan ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Berarti hanya ada kasih. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mengasihi satu dengan yang lain. Nah, di situ ayat 9 dikatakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Berarti apa? Kasih melenyapkan yang tidak sempurna itu. Oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini supaya kita tahu firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Nah, mari kita kerjakan itu, kita lakukan itu, kita jalani itu hari demi hari. Ya, karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Kesalahan kita yang besar sekalipun Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengasihi kita sehingga Tuhan mengampuni kita. Tuhan hapus segala dosa kita. Dia karena kasih, dia rela mati buat kita. Amin. Dia rela mati buat kita supaya apa? Kita ada bersama-sama dengan dia. Amin. Amin. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita memperhatikan kembali hidup kita. Hari-hari ini apa yang telah kita kerjakan dalam hidup. Mari kita kembali kepada berpatokan kepada firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan mulai dari ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri,
dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, jadi Tuhan mau kita mengejar kasih. Penuhi hidup kita dengan kasih dan mengasihi sesama kita. Amin. Haleluya. Mari tutup kita. Mari Bapak. Haleluya. Glory bagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Hamba telah selesai berbicara. Mari Bapak, Engkau terus berbicara dalam kami semua. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami. Haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Mari kita perhatikan hidup kita. Kita kembali, kita memperhatikan hidup kita. Apa hidup kita sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Atau hidup kita masih ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya hari ini kita mengejar kasih itu lebih dari segala. Walaupun kita mengalami tekanan-tekanan, kita mengalami hal-hal yang buruk, Tuhan mau kita sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan mau supaya kita melihat segala sesuatunya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari saya berikan waktu beberapa saat kepada kita semua. Ambil waktu. Kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang masih belum beres, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Sehingga kita masuk di dalam tahun 2022. Ini kita udah masuk di hari pertama. Kita masuk di hari-hari selanjutnya yang ada di depan ini. Kita masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Kita dipulihkan sama Tuhan. Haleluya. Mari ambil waktu kita berdoa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau dengar kami semua. Kami ada dalam hadirat. Kami datang, kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami. Biar hati kami, biar segala keberadaan kami penuh dengan kasih. Kasih Tuhan mengalir melimpah dalam kami. Kasih-Mu mengalir melimpah dalam kami. Terima kasih. Glory bagi-Mu. Angkat segala hal yang buruk dari hidup kami. Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau gantikan dengan kasih mengalir dan melimpah dalam kami. Sehingga bukan hanya kami mengasihi, tetapi kami juga mengasihi sesama kami Bapak. Terima kasih. Glory bagi-Mu. Ambil alih kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Nyatakan hadirat dan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
beserta dengan kami. Kasih-Mu menyertai kami, kasih-Mu memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib dalam kami semua. Ambil alih dan nyatakan kuasa dan kemuliaan Bapa. Kami boleh kembali dari tempat ini dengan penuh pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami tahu satu perkara, bahwa kami berjalan dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba telah selesai berbicara. Engkau terus berbicara dalam kami semua. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari para pelayan Tuhan. Bapa, lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami para pelayan perjamuan suci. Dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama. Pegang roti di tangan kanan saudara dan cawan di tangan kiri saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan
Ambil alih dan pimpin kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan, berkati hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus, roti ini adalah persekutuan dengan tubuhmu dan yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Haleluya. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hojatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanmu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Terima kasih Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku, olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersamamu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dalam persekutuan dengan tubuh, kami merasakan kuasa mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara, angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara.
Mari angkat tinggi cawan itu dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman-Mu dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darah-Mu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku. Oleh kuasa darah Kristus aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah-Mu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalam-Mu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian itu. Haleluya. Haleluya.
bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas kami semua, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami semua, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Oke, kita akan memberikan perpuluhan. Bisa sekalian nama persembahan syukur akhir tahun. Ya, boleh. Mari kita bawa. Silakan. Buat Bapak Ibu yang belum memberikan persembahan syukur akhir tahun atau perpuluhan, yang di rumah boleh bisa ditransfer ke rekening kami GB Mandala Utara. Ada 2 rekening, yaitu satu di BCA GB Mandala Utara dan juga di Bank DKI. Ya, Bapak Ibu boleh transfer ke sana. Haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa untuk setiap persembahan perpuluhan yang kita bawa maupun persembahan syukur akhir tahun. Haleluya. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami membawa setiap perpuluhan, bahkan persembahan syukur akhir tahun, bahkan persembahan-persembahan yang lain. Kami taruh dalam tangan-Mu, mari Tuhan berkati. Kuduskan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan. Engkau memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, karena kami tahu satu perkara, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau memberkati kami dengan ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari angkat setiap persembahan kita. Ya, mari. Ya, kita mau angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami membawa setiap persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah. Mari Tuhan berkati, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Engkau memberkati kami kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin.
Oke. Ada yang berulang tahun? Oh, nggak ada yang berulang tahun. Oh, nggak ada. Biasanya mama yang berulang tahun, tapi oh minggu ini, bulan ini. Nah, oh bulan ini ada? Gak ada juga? Ada. Oh minggu depan. Haleluya. Iya. Ada yang lain kan? Oh nggak ada. Ya. Hari ini kita ada berkat spesial. Setelah kita ibadah, ada makanan di bawah yang bisa kita nikmati. Tumpeng. Apa? Tumpeng. Iya, tumpeng. Iya, nasi tumpeng. Jadi jangan pulang dulu, tapi kita mampir ke lantai 2 dan kita nikmati dulu baru kita pulang. Oke? Iya. Oke, itu persembahan dari Given sama Elis serta kedua anak mereka. Mereka di Singapura, tapi mereka mau memberikan sesuatu untuk biar jemaat ini bisa nikmati juga. Luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, Given sama Elis, jangan sampai di sini tapi sering-sering ya. Haleluya. Oke. Ada lagi? Ya, kita terus berdoa buat segala urusan kita yang belum terselesaikan, yaitu renovasi yang masih ya sedikit berantakan, tapi percaya bahwa kita berdoa, kita satu hati dan kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan ini dengan baik. Amin. Terus alat-alat sound system dan juga alat-alat musik yang kita butuhkan ini perlu kita isi kembali. Biayanya cukup besar dan juga kita rindu ada satu layar monitor yang gede atau videotron yang bisa kita pakai, karena kalau kita pakai proyektor sekarang udah nggak jelas gambarnya, apalagi ruangannya terang ya. Ruangan yang terang begini ada proyektor 2, tapi beberapa kali waktu yang lalu kita pakai itu tidak jelas, semakin tidak jelas gambarnya. Jadi ini yang kita berpikir bahwa kita butuh satu wadah, satu alat yang bisa membantu kita, yaitu videotron yang nanti dipasang di sini dan juga ada dipasang di sini di tengah sini. Nah, itu yang akan membantu kita nanti. Oke, jadi yang di belakang sana juga bisa melihat dengan jelas. Di depan, di belakang juga bisa melihat dengan jelas. Amin. Haleluya. Ada lagi pengumuman? Osia? Tommy? Gak ada? Oke, tapi gak ada. Oke, kalau nggak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa Mampai, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini Tuhan, dalam ibadah raya ini. Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kasih Allah, kasih terhadap sesama manusia kami boleh mengerjakan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur bahwa ada persembahan berkat Tuhan dari Given dan Elis di Singapura Tuhan, untuk kami nikmati
hati pada hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati kembali mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus, berkati keduanya, berkati anak mereka, berkati juga Gret yang ada di sana. Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Engkau pelihara dalam damai sejahtera, dalam sukacita Allah yang melimpah-limpah atas mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga Engkau memberkati kami semua dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa di tempat ini. Seluruh jemaat yang ada di rumah Tuhan yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami, mengikutinya secara di YouTube. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Bapa berkati yang sakit pun Engkau pulihkan dan sembuhkan. Engkau memberikan kekuatan baru, Engkau memberikan semangat baru. Yang mengalami hal-hal yang buruk, Bapa, bawa mereka keluar dari kondisi-kondisi yang demikian. Engkau memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpah dalam mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga makanan minuman yang ada Tuhan Engkau kuduskan, Engkau tahirkan dengan kuasa darah-Mu, sehingga ketika kami menikmatinya mendapatkan kekuatan baru dan semangat baru. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati dengan ajaib, Engkau memberkati dengan dahsyat, Engkau memberkati dengan luar biasanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa untuk tahun yang baru ini Tuhan. Dalam ucapan syukur ini kami serahkan hari-hari yang ada di depan sepanjang tahun 2023. Mari Tuhan Engkau pimpin dalam setiap langkah hidup kami. Engkau bawa kami berjalan bersama-sama Tuhan. Oh, kami tahu satu perkara, kemenangan demi kemenangan kami raih di sana Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati pemerintahan kami, baik dari Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, dan sampai para pejabat yang ada dalam bangsa ini. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka. Mereka memimpin kami semua kepada satu, yaitu sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya.